Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar wa na'udzu billahi minan nar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian fikih sirah, memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah sampai di halaman 23 di pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, Salisan mizatu khatmir risalah. Mizatu khatmir risalati birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal umami bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mizatu itu keutamaan penutup risalah. Keutamaan penutup risalah pamungkas dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya risalah ini risalah-risalah yang Allah pernah utus kepada manusia ditutup dengan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penutup risalah pasti memiliki keutamaan dibanding risalah-risalah sebelumnya. Wal umam, dan umat-umat itu memiliki keutamaan, tapi umat Muhammad lebih utama dibanding umat-umat sebelumnya. Jadi keutamaan umat Muhammad SAW dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Baik. Ini poin yang ketiga. Fihi masail, di dalamnya ini ada beberapa masalah atau pembahasan. Al-mas'alatul ula. Masalah pertama, min ikramillahi subhanahu wa ta'ala jalla sya'nuhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk nabinya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahmilahu a'ba'ur risalati wahdah. Allah itu membebankan risalah, maksudnya risalah terakhir, hanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembebanan Allah itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemikul risalah terakhir, itu sebuah kemuliaan dari Allah untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada maksudnya, ada maksud risalah, karena di sebelum-sebelumnya ada satu misi itu dipikul oleh dua nabi, dua rasul seperti Musa dan Harun alaihi wassalam. Tapi untuk beban yang berat ini hanya dipikul oleh satu rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau seandainya kami menghendaki, kalau Allah mau itu, Allah pasti akan mengutus setiap negeri, setiap kaum itu seorang pembawa peringatan, yaitu seorang rasul. Kalau Allah mau ya meringankan beban Nabi SAW, maka setiap negeri diutus
kepada mereka membawa peringatan. Fatakhsisullahi jalla sya'nuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka pengkhususan Allah Subhanahu wa taala terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengemban risalah bihadzal maqamil azimi, kedudukan yang agung ini, yaitu membawa risalah sendiri, liyadhadha bi'aba'ir risalati, untuk membawa beban risalah. A'ba itu beban, dari kalimat bi'aba'ir risalah, wa liyakuna rasulan listaqalain, dan untuk menjadi seorang rasul dua jenis makhluk, listaqalain, yakni al-jinnu wal ins. Al-jinnu wal ins, untuk menjadi rasul bagi bangsa manusia dan bangsa jin. Li ajli ta'zimihi, agar Allah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takrimihi, memuliakannya, wa takrimihi, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinya di situ kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takhsisihi, mengkhususkannya. Apa yang dikhususkannya? Bil ajril katsir, dengan pahala yang besar. Was-tsawabil ladzi laisa lahu mathilun, dan balasan yang tidak ada semisalnya. Yang tidak ada semisalnya. Karena semakin besar tanggung jawab risalah, tentu pahala dari sisi Allah semakin besar. Walau aradallahu jalla sya'nuhu, kalau Allah menghendaki, la arsala fi kulli misri wa asri, di setiap negeri, di setiap zaman. Misr itu negeri ya, secara umum itu maknanya negeri, tapi secara khusus itu negeri Mesir. Tapi yang dimaksud di sini adalah negeri, bukan negeri Mesir, karena Nabi tidak diutus ke negeri Mesir. Artinya Nabi tidak bukan tempatnya Mesir untuk diutus, tapi di negeri Hijaz. Fi kulli misrin wa asrin rasulan, Allah mengutus setiap negeri dan zaman seorang rasul, yahmilu an Muhammad. Jadi kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengutus setiap negeri itu seorang rasul. Tugasnya seorang rasul ini yahmilu an Muhammadin ba'dha ib'in, membawa beban ini, beban risalah atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma tahammal, yang dibebankan kepada beliau. Dengan begitu, wa yasqutu anhu bidzalika aina'u wa ta'bun katsir. Dengan begitu bebannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, capeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkurang. Karena Allah akan mengirim rasul kepada setiap negeri dengan membawa atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin Allah jalla sya'nuhu lam yurid dzalika, tapi Allah tidak menghendaki demikian. Wa hamalahu wahdahu sallallahu alaihi wasallam. Itu sallallahu alaihi wasallam ya. Saya kurang jelas. Sudah kabur-kabur matanya. Tapi kalau lihat istri enggak kabur. Ya. Wa hamalahu wahdahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah sendiri. Asqalan nizarah, beban beratnya dakwah, li jami'il qura, untuk seluruh negeri, li jami'il qura, li yuzhira fadlahu bi umumir risalati, agar dia menampakkan keutamaan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai risalah yang umum, risalah yang jami', mencakup seluruh manusia. Wa ya'zim ajrahu, membesarkan pahalanya, bi'azmi jihadihi, dengan jihadnya yang besar, dari situ muncul pahala yang besar. Wa sabrihi, kesabarannya, karena
Karena Nabi yang paling sabar itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaktsuru thawabuhu, maka pahalanya banyak. Bi kathrati man yu'minu bih, dengan banyaknya orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun pasti mengalir pahalanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al-mas'alatul ula, ini masalah yang pertama di poin yang ketiga ini. Baik. Al-mas'alah ats-tsaniyah. Pembahasan yang kedua. Mizatu haqqil umam bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umat-umat sebelumnya. Wa fiha masail, di dalamnya ada beberapa masalah pembahasan. Al-ula, yang pertama, kanat bi'tsatul anbiya'i alaihimus salam khassatun li aqwamihim. Adalah pengutusan para nabi kepada kaumnya itu khusus untuk mereka saja. Khusus untuk mereka saja, dari Nabi Nuh alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam itu khusus untuk kaumnya saja. Khassatan li aqwamihim. Itu khassatannya bukan khassatan. Itu khabar li kanat. Wa bittali, dengan demikian fahum yahmiluna ma'hum tashri'an yatanasabu ma'al qaumil ladzina yub'atsuna ilaih. Maka demikian mereka para nabi itu membawa syariat yatanasabu ma'al qaum, yang sesuai dengan kebutuhan kaumnya, alladzina yub'atsuna ilaihim, yang mereka para rasul diutus kepada mereka. Jadi para rasul itu membawa risalah sesuai dengan kebutuhan kaumnya. Fahuwa tasyri'un muaqqat, itu syariat yang terbatas oleh waktu. Apa bahasa yang lain itu? Temporal. Muaqqatun bi zamanin wa makanin, terbatas waktunya, terbatas tempatnya. Maka Nabi Musa itu berbeda syariatnya dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Berbeda. Maka Nabi Khidir ketika bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Khidir mengatakan, apakah anda Musanya Bani Israel? Kamu Musanya diutus ke Bani Israel? Berarti Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khidir alaihissalam. Seperti itu. Baik. La yalbasu an yadkhula alaihi ta'dil min an-nabi al-lahiq. La yalbasu an yadkhula alaihi ta'dilu min an-nabi al-lahiq lahu wifqan lil bi'atil jadidah. Dengan kondisi seperti ini, maka pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan dengan datangnya nabi setelahnya. Karena dulu itu kalau ada nabi Rasul diutus mendakwakan kepada umatnya, kemudian setelah Rasul meninggal dunia ada perubahan agama, maka Allah mengutus lagi nabi kepada mereka untuk berdakwah, mengembalikan mereka kepada ajaran Rasul sebelumnya. Wifqan lil bi'atil jadidah, tergantung dengan kondisi yang baru. Kondisi yang baru. Amma bi'satu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adapun pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sa itu dari kalimat ba'asa ya ba'asu. Bi'satun itu masdar, kata benda daripada ba'asa ya ba'asu. Faqad kanat ammatan fi zamani wal makan. Maka risalah Muhammad itu adalah ammah, umum semuanya, mencakup semuanya, mencakup seluruh umat manusia, fi zaman wal makan, di setiap waktu dan di setiap tempat. Wa kana tasyri'ul ladzi jaa'a bihi, dan syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaa'a bi itu artinya yahmilu. Jaa'a yaji'u, ada kalimat bi-nya, itu
Itu artinya yahmil, hamala yahmilu. Hamala yahmilu, membawa, ja'a bihi. Jadi wa kana tasyri'ul ladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adapun syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam munasiban ma'a man bu'isa ilaihim, sesuai dengan orang-orang yang diutus Nabi kepadanya. Fa huwa tasyri'un kamilun, dan itu adalah syariat yang sempurna. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu Islam. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Nikmat di sini adalah Islam juga. Islam juga. Karena Islam itu mencakup nikmat zahir, nikmat batin. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Jadi penyebutan Islam di sini, Islam sebagai agama. Islam sebagai agama. Wa asbah hadha tashri', maka tashri' ini menjadi sempurna bihadzal kamal syamil, dengan sempurnanya agama ini, tasyri' ini munasiban lihajatil ummati ayyan kana mawqi'uha. Maka ajaran ini yang sempurna ini selalu sesuai dengan kebutuhan umat dimanapun mereka berada, di waktu kapanpun mereka hidup. Wa haitsu la hajata ba'da dzalika ila tasyri'in jadid, tidak membutuhkan lagi setelahnya, maksudnya setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak butuh lagi syariat baru. Wala hajata ila bi'tsati nabiyyin akhar ba'da al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lagi membutuhkan pengutusan seorang nabi setelah al-Mustafa. Al-Mustafa itu salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalimat istafa yastafi. Mustafa dari aslinya sofa. Tok di situ aslinya tak biasa. Tapi orang Arab kan nggak bisa ngomong, ya kita juga nggak bisa. Mustafa itu kan sulit, maka diganti menjadi tok, Mustafa. Timbangannya ifta'ala yafta'ilu, wazannya ifta'ala yafta'ilu. Ini yang pertama ya, di poin yang ke al-masalah tsaniyah. Kemudian yang kedua, wa qita'ul wahyi war risalati la ya'ni inqita'ad da'wah. Terputusnya wahyu dan risalah la ya'ni inqita'ad da'wah, tidak menjamin atau tidak otomatis memutus dakwah. Tidak berhentinya wahyu tidak berarti berhenti dakwah. Balid da'watu ila Allah madiyatun ila yaumil qiyamah. Tapi dakwah kepada Allah itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Waqad takaffala Allah jalla sya'nuhu, dan Allah telah menjamin. Takaffala itu menjamin. Takaffala yatakaffalu, timbangannya tafa'ala yatafa'alu. Masdarnya takaffulan. Maka takaffala Allah jalla sya'nuhu siyanata hadzal din bi amrayn. Allah menjamin agama ini, agama Islam, risalah ini dengan dua cara. Hadzal din bi amrayn, dengan dua perkara. Jadi Allah menjaga agama ini, seluruh piranti-piranti di dalamnya, Al-Qur'an, Sunnah, pemahamannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang pertama, hifzullah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an al-Karim. Allah menjaga Al-Qur'an al-Karim minat tabdil, dari perubahan. Wan naqas, dari kekurangan. Wa ziyadah, dari tambahan. Awit tahrif, dari perubahan. Maka
penghafal Quran itu pasti selalu ada dari zaman ke zaman. Karena ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikr. Dzikr itu Al-Qur'an dan Sunnah. Dzikr itu masuk dalamnya Sunnah. Sebagaimana dikatakan para ulama termasuk Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah taala mengatakan dzikr itu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu menjaga Al-Quran, menjaga Sunnah. Maka Sunnah itu pasti jelas. Jelas yang sahihnya, jelas yang hasannya, jelas yang dhaifnya, jelas yang maudhu'nya. Itu jelas. Wa inna lahu lahafidh, dan sungguh kami yang menjamin penjagaannya. Artinya tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang. Subhanallah. Maka siapa yang mengingkari satu huruf saja Al-Quran, kafir dia. Kafir dia. Satu huruf saja dia ingkari. Jangan bah itu bukan dari Allah, itu kafir dia. Baik. Kemudian yang al-ba. Anna Allah Subhanahu wa taala ja'ala ta'ifatan min ummati Muhammadin. Allah menjadikan ta'ifah, kelompok. Ta'ifah, kelompok. Min ummati Muhammad, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qa'imatan 'alal haqq, selalu berada di atas kebenaran. Jadi munculnya Allah memunculkan suatu kelompok yang selalu berada di atas kebenaran, berjalan di atas jalan salaf, itu bentuk penjagaan Allah terhadap agama ini. Kama jaa fil hadis sahihah, sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih. La tazalu ta'ifatun min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nanti hadisnya insyaallah selanjutnya itu. Likai yakuna manhaju hadhihi ta'ifah, agar manhajnya kelompok ini, manhaj itu at-tariqul wadih as-sahl, jalan yang jelas dan mudah, itu manhaj. Fil hayati, dalam kehidupan, wa ilmuha, ilmunya, wa amaluha, amalannya, uswatan daimatan, menjadi contoh yang terus menerus dicontoh oleh orang, wa nibrasan, menjadi lampu penerang, wadaan, dan cahaya yang terang, likulli man yanshurul haqqa wa yastadhi'u binuril Islam, bagi setiap orang-orang yang mencari kebenaran, menghendaki kebenaran, wa yastadhi'u binuril Islam, dan mencari cahaya dengan cahaya Islam. Istadha'a yastadhi'u, dari kalimat dha'a, dhiya'un, cahaya. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, selalu ada kelompok dari umatku, zahirina al-haq, selalu berada di atas kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan siapa yang mencela mereka, siapa yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai perkara Allah datang, keputusan Allah datang kepada mereka, yaitu datangnya angin yang mencabut, dengan itu Allah mencabut nyawa-nyawa orang-orang yang beriman. Jadi ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap penghujung 100 tahun itu seorang yang bangkit mengajak manusia kepada agama yang murni, mayyujaddidulah amra diniha, siapa yang memperbaiki urusan agama. Urusan agama, setiap akhir tahun itu pasti muncul. Dan yang pasti itu nanti Imam Mahdi. Imam Mahdi itu masuk dari hadis ini. Maka Imam Mahdi akan muncul di akhir penghujung 100 tahun. Bukan tahun 2020 ya. Sebagaimana dikatakan orang yang sudah meninggal itu. Semoga Allah mengampuni beliau. Yang mengatakan Imam Mahdi akan muncul tahun 2020. Ini sekarang tahun berapa? 2021. Sudah lewat. Subhanallah. Baik. Wa kana minal umam qablana, adalah umat-umat sebelum kita, idza baddalu dinahum, kalau mereka mengganti agama mereka, baddala yubaddilu, mengganti. Ba'atsallahu nabiyyan yubayyinul haqqa, maka Nabi mengutus kepada mereka seorang nabi
yang menerangkan kebenaran, bayyana yubayyinu. Wa hadhihi ummah, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da nabiyhi, maka tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma' ulama. Ijma' umat Islam, tidak ada nabi setelahnya. Maka siapapun yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia keluar dari Islam. Maka Ahmadiyah itu bukan bagian dari Islam. Ahmadiyah itu bukan Islam. Maka di negeri asalnya di Pakistan dan di India itu Ahmadiyah itu berdiri sebagai agama sendiri. Di KTP mereka itu agama Ahmadiyah, bukan Islam. Di Indonesia saja Islam. Baik. Fakanat ismatuha taqumu maqaman nubuwah. Maka kemaksuman umat ini maksum. Dengan cara apa tadi? Dengan munculnya penghafal-penghafal Al-Quran. Yang kedua, dengan munculnya kelompok yang selalu berada di atas kebenaran. Ini bentuk kemaksuman umat. Umat Islam itu maksum. Tidak mungkin umat Islam itu berkumpul di atas kesesatan. Kemaksuman ini taqumu maqaman nubuwah, mengganti posisi kenabian. Mengganti posisi kenabian. Fala yumkinu li ahadin minhum an yubaddila syai'an min ad-din. Tidak mungkin mereka mengganti agama ini, karena Allah yang jamin. Illa aqama Allahu man yubayyinu khata'ahu fima baddalahu fala tajtami'u al-ummatu ala dhalalin. Illa aqama Allah, kecuali Allah pasti membangkitkan man yubayyinu khata'ahu, yang menjelaskan kesalahan mereka, fima baddalahu, yang mereka ganti, fala tajtami'u al-ummah ala dhalalah, dan tidak mungkin umat ini bersepakat di atas kesesatan. Ini bentuk jaminan Allah terhadap agama ini, dan ismah, inilah kemaksuman umat ini. Maka ikhwani bila kita lihat dalam perjalanan sejarah manusia, tidak ada satu kesesatan pun kecuali bangkit ulama untuk menjelaskan itu. Pasti itu. Sekecil apapun kesesatan itu pasti diingatkan. Maka siapapun yang menyimpang dari jalannya salaf pasti diteriakin. Pasti diteriakin itu. Bahkan ketika dia sudah meninggal masih diingatkan umat. Ya, masih diingatkan oleh orang-orang setelahnya. Sebagaimana Abul Hasan Asy'ari sudah meninggal, masih diingatkan oleh ulama setelahnya tentang kesalahan-kesalahannya, agar umat ini tidak terjatuh kepadanya. Baik, ini yang kedua tadi, yang ba ya. Wa min huna yazharu tamayyuzu hadhihi ummah. Dari sini kelihatan keutamaan umat ini. Indama khatamat biha risalah ala sa'il umam. Ketika risalah ini menutup risalah umat sebelumnya. Dan itu ada 3 poin yang penting. Fiha, yang pertama, poin yang pertama, an-nuqtah al-ula, ini minan nuqat. Nuqat dijawab min nuqtah, maknanya poin. An-nuqtah al-ula fihi takrimun laha, di dalamnya ada pemuliaan terhadap umat ini. Li'annaha al-ummatul lati tastati'u an ta'tamida ala nafsiha, karena umat ini adalah umat yang mampu bersandar atas dirinya dalam menjalankan Al-Quran min khilali Al-Quranil Karim was sunnah an-nabawiyyah. Mereka mampu untuk menjalankan Al-Quran dan sunnah setelah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, was sunnah an-nabawiyyah al-mutahharah wa amalus salaf as-salih, dan mengamalkan amalan-amalan as-salaf as-salih, sunnah-sunnah salaf as-salih ridwanullahi alaihim jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semuanya. An-nuqtah tsaniyah, yang kedua, fi takrimul la ta'tazzubi, pemuliaan terhadap umat ini, dan itu sebuah kebanggaan. Wa huwa tashrifuha bil qiyami bi wazifatil anbiya, pemuliaan terhadap umat ini dengan mereka membawa tugas para nabi. Tugas para nabi. Maka itulah sabda Nabi SAW, al-ulama'u warahatul anbiya, pewaris para nabi.
Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Berdakwah di atas basirah Rasul dan orang-orang yang mengikutinya. Maka fala tajtami'u hadhihi ummatu ala dhalalah. Maka tidak mungkin umat ini berkumpul di atas kesesatan. Sebagaimana terjadi pada agama Yahudi dan agama Nasara, mereka bersepakat untuk mengangkat Isa sebagai anak Tuhan dan sebagai Tuhan. Wala yubaddilu ahadun syai'an min ad-din, dan tidaklah seseorang mengganti sesuatu dari agama. Wala yubaddilu ahadun syai'an min ad-din illa aqamallahu min hadhihi ummah man yubayyinu khata'ahu. Kecuali pasti Allah membangkitkan satu di antara mereka yang mengingatkan kesesatannya. Ini yang kedua. An-nuqtah ats-tsalitsah fihi takrimun laha, ada pemuliaan terhadap umat ini. Tamayyazat bihi an sa'il umam bi kauniha ummatun maqsumah min an tajtami'a ala dhalalah. Bahwa umat ini, umat Muhammad SAW, umat yang maksum, umat yang terjaga, dan mereka tidak mungkin bersepakat di dalam kesesatan. Alhamdulillah, selesai di madkhal yang pertama tentang ahamiyatu dirasah sirah nabawiyah sampai ke mizatu khatmir risalah. Selesai. Kita masuk ke al-mabhas al-awwal. Al-mabhas al-awwal. Di sini ada banyak mabhas, ada 13 mabhas. Mabhas pembahasannya. Dari kalimat bahasa ya bahasu. Bahasa ya bahasu pakai ha. Bukan pakai ha kalau bahasa bahasa Indonesia. Bahasa ya bahasu. Al-mabhas al-awwal yakni nasabu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ini sudah sampai di sini. Di pembahasan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa Muhammad bin Abdullah. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Ini ayahnya ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama aslinya Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Bin Hashim. Bin Hashim. Hashim nama aslinya Amru. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Amru. Kemudian bin Abdi Manaf. Bin Abdi Manaf. Abdi Manaf nama aslinya Al-Mughirah. Al-Mughirah. Bin Qusay. Bin Qusayyin aslinya. Bin Qusayyin nama aslinya Zaid. Nama aslinya Zaid. Karena disebut dengan Qusay karena ketika ibunya menjanda dan dinikahi oleh orang, dia dibawa ke negeri di Syam sana. Jadi disebut dengan Qusay, orang yang jauh. Orang yang jauh. Bin Kilabin, jamak dari Kalbun. Diberikan nama Kilab karena bapaknya Murrah itu ingin Kilab ini punya anak banyak. Bagaimana anjing itu kalau melahirkan banyak anak. Itu orang Arab dulu kasih nama anaknya begitu. Bin Murrah. Murratin itu nama hiperbolis dari Murrah, dari mur pahit. Bin Ka'ab. Bin Ka'ab. Ka'ab ini kakeknya Nabi yang bertauhid. Bertauhid. Ala millati jaddihi, di atas agama kakeknya yaitu Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Bin Lu'ay. Bin Lu'ay. Bin Ghalib. Bin Fihr. Bin Fihr. Fihr ini nama lainnya Quraisy. Ya, saya ulang yang baik. Lu'ay ya. Bin Lu'ay.
bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini nama lainnya Quraisy. Ada juga mengatakan nama aslinya Quraisy, gelarnya Fihr. Bin Malik bin Nadar bin Nadar. Nadar ini orangnya putih, sangat putih sehingga disebut dengan Nadar. Bin Kinanah artinya itu perlindungan dari sengatan panas matahari, itu namanya Kinanah. Bin Khuzaimah dari kalimat khazam. Bin Mudrikah ini dari kalimat adraka, mengetahui, karena dia itu orangnya tanggap, cerdas, maka disebut dengan Mudrikah. Bin Ilyas disebut dengan Ilyas karena dia sangat pemberani, pantang mundur. Nah itu Ilyas. Bin Mudar ini kakeknya Nabi juga yang sangat ganteng, maka disebut dengan Mudar. Dari kalimat mudarrah, karena orang yang melihatnya saking gantengnya terganggu pikirannya. Kayak Mudar. Bin Nizar bin Ma'addin bin Adnan. Ini nasabnya Nabi di level pertama. Ini disepakati oleh para ahli sejarah, ahli syiar, dan an-nasab, ahli nasab. Jadi ini yang dihafal, ini harus dihafal ini. Muhammad sampai Adnan itu harus dihafal. Ya, mudah-mudahan masih bisa hafal. Wa nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika, adapun nasabnya Nabi setelah itu dari Adnan sampai dengan Ismail, itu maksudnya ba'da dzalika ila Ibrahim, Ismail bin Ibrahim alaihissalam, mukhtalifun fihi baina ahlus siyar, terjadi perselisihan di antara ahlus siyar. Ahlus siyar itu jamak dari sirah, siratun, siratani, siyar. Jadi terjadi perselisihan. Amma ba'da zalika, setelah itu, setelah nasab dari Ibrahim sampai dengan Adam alaihissalam, itu maksudnya min Ibrahim alaihissalam ila Adam alaihissalam, faman dzakara fihi syai'an fala dalilun ma'ahu. Siapa yang menyebutkan nasabnya dari Ibrahim kepada Adam, itu pasti tidak ada dalilnya situ, karena memang tidak disebutkan. Kebanyakan rujukan-rujukan para ulama itu diambil dari kitab Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Fala dalila imahu yumkinu an ya'tamida alaihi fi hadzal nasab, ayyutamada alaihi fi hadzal nasab. Tidak mungkin ada dalil yang bisa dijadikan sandaran di dalamnya. Bal inna fihi nasaban ghairu sahih. Di dalamnya ada nasab yang tidak sahih. Kenapa ikhwani fillah? Karena tidak penting. Karena jelas Ibrahim itu pasti keturunannya Adam alaihissalam. Secara logika itu dipahami orang. Nabi Adam melahirkan anak-anak, dari antara anak-anaknya muncul seorang nabi dan rasul pertama, yaitu siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Idris itu bukan nabi yang kedua, menurut pendapat yang lebih sahih. Nabi dan Rasul yang kedua itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena seluruh Nabi dan Rasul itu pasti keturunan dari dua Nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Pasti itu, tidak mungkin lari dari itu. Baik. Ini nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita perlu hafal, lazim an nahfazahu min Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan ila Adnan. Adnan itu disepakati itu cucunya Nabi Ismail alaihissalam. Sepakat para ulama. Baik. Ajdadu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang membahas kakek-kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau dalam sejarah ini disebut dengan Syajaratul Rasul, Syajaratul Usra, Syajaratul Usra, atau Al-Usra Al-Hashimiyah, pohon keluarga Nabi, atau keluarga Hashim, keluarga Hashim. Yang pertama yang dibahas di sini penulis itu kakeknya yang besar-besar itu, yang punya pengaruh besar. Al-awwal Qusayyin huwa alladhi jama'a Quraisyan wasti'adu sultatiha al-haram. Dialah yang mengumpulkan Quraisy. Quraisy itu anak cucu dari Fihr. Jadi Fihr ke bawah itu disebut dengan Quraisy. Fihr ke atas itu disebut dengan Kinana, Bani Kinana. Bani Kinana. Yang apa namanya? Quraisy ini dikumpulkan oleh Qusay, maksudnya dikumpulkan di Mekah. Kan setelah Jurhum berkuasa di Mekah berapa ratus tahun, kemudian diusir oleh kabilah Khuza'ah dari Yaman. Nah, anak cucunya Ismail ini bercerai-berai. Ada yang pindah ke timur, ada yang balik ke Yaman, ada yang tinggal di pinggiran-pinggiran Mekah itu, ada yang ke Yathrib. Nah, Qusay ini ketika dia menjadi raja, menjadi penguasa, setelah dia menumbangkan kekuasaan mertuanya dari kabilah Khuza'ah, dia mengumpulkan Quraisy, dibawa kembali Quraisy ini, keturunan Fihr ini, untuk tinggal di Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Maka dialah penggagas berkumpulnya keturunan Ismail alaihissalam di sekitaran Mekah dan kembali menguasai tanah haram, sebagaimana yang pernah terjadi pada kakek mereka Nabi Ismail alaihissalam. Wa kanat lahu makanatan 'azimah. Qusay ini memiliki kedudukan yang besar fi Quraisyin, di kabilah Quraisy, di suku Quraisy. Hatta kanu yaquluna lirrasul, sampai ketika Nabi SAW berdakwah, memulai dakwah, orang-orang yang membantah Nabi yaqulun, mereka berkata, ba'da bi'isati, setelah Nabi diutus, ib'as lana Qusayyan, kalau kamu benar Muhammad, bangkitkan Qusay. Itu tantang Nabi, bangkitkan Qusay. Fa innahu kana syekhun shadiqun, karena dia itu seorang yang jujur, seorang pembesar yang jujur. Fa in syahida laka asba'naka, kalau dia bersaksi bahwa dakwamu ini benar, maka kami akan ikut Anda. Ini orang Quraisy, orang adab terhadap Nabi ini. Kemudian As-Tsani, Sumayali As-Tsani, yang kedua, lamma halaka Qusayyun, ketika Qusay meninggal dunia, khalafau ala auladu arba'ah, maka diganti anaknya yang 4. Anaknya itu Abdul Dar, ini pewarisnya Abdul Dar. Kemudian Abdul Manaf, yang disebut tadi namanya Al-Mughirah. Kemudian Abdul Uzza, itu anak yang ketiga. Kemudian yang ketiga Abdul Qusay, yang keempat Abdul Qusay, itu anaknya 4 Qusay ini. Qusay itu punya saudara namanya Zuhra. Jadi Kilab punya 2 anak yang masyhur, Qusay dan Kilab dan Zuhra. Zuhra inilah yang melahirkan anak cucu sampai kepada Aminah binti Wahab. Maka Nabi itu bapak ibunya ketemu nasabnya di kakeknya Kilab. Di kakeknya Kilab. Ya. Wa kana asyrafuhum fi Quraisy Abdul Manaf. Yang paling mulia, yang paling dimuliakan di suku-suku Quraisy di antara anak-anaknya Qusay ini yaitu Abdul Manaf, kakeknya Nabi yang keempat. Yang kelima, yang ketiga ya. Ya, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf. Yang ketiga, alladzi kan lahu siqaya wa rifadah, karena dia memiliki siqaya, hak siqaya. Siqaya itu menyediakan air untuk jamaah haji.
Warifada, dan menyiapkan makanan untuk jemaah. Dulu jemaah itu gratis, free. Orang datang tinggal bawa badan aja ke Mekah itu. Mereka free, nggak bayar air, nggak beli air, nggak beli makanan. Disiapkan oleh keluarga ini, Abdul Manaf. Dimulai di zamannya Qusayyin. Kenapa mereka menyiapkan air? Karena sumur Zam-Zam masih hilang pada saat itu, nggak kelihatan. Entah kemana, dikubur oleh Bani Khuza'ah. Ditemukan di zamannya siapa? Abdul Muttalib. Penggaliannya di zaman permulaannya di zaman Ismail. Dikubur oleh Bani Khuza'ah, ditutup dengan pasir, malam-malam itu dimasukkan ke dalamnya benda-benda emas, kekayaan-kekayaan di dalam Ka'bah itu. Kemudian hilang, ditemukan di zamannya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menyiapkan air, menggali sumur di keluaran di luar kota Makkah itu, ke Ka'bah itu. Kemudian mereka air itu angkut ke area Makkah, area Ka'bah maksudnya. Baik. Arifada menyiapkan makanan gratis. Kalau sekarang bayar, ya nggak apa-apa. Itu negara mereka kok. Kita diterima aja sudah bersyukur. Karena sekarang orang mau campur tangan di urusan negara, itu negara Arab Saudi, negaranya mereka itu. Seperti orang Syiah, ada sebagian orang Indonesia yang nggak tahu diri itu. Baik, sudah Isya belum? Tinggal 1 menit ya. Kita selesaikan yang kedua. Ba'da Abdi Manaf, setelah kematian Abdi Manaf, khalafah ibnu Hashim, Hisham diganti oleh Hisham. Wa huwa awwalu man sanna rihlata asy-syita was-sayf. Dialah yang pertama membuka rute perjalanan dagang asy-syita. Asy-syita itu ke Yaman. Ya. Was-sayf itu ke Syam. Dia juga membuka perdagangan ke Ethiopia, itu Afrika. Dia juga membangun perdagangan ke Persia. Dia mendatangi raja-raja, membuat kesepakatan sehingga terbukalah rute-rute perdagangan. Sebelumnya sudah ada perdagangan, tapi kalau mereka berdagang dibegal, dibegal. Banyak raja-raja begal dulu. Salah satunya kelompoknya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu. Itu asli itu. Begal ulung itu sebelum dia masuk Islam. Maka disebut dengan perjanjian-perjanjian itu disebut dengan ilaf. Sehingga dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, li-ilafi Quraisy. Ilafi Quraisy. Wa summiya Hashiman likauni yahshumu as-saridil hujjaj. Disebut dengan Hashim karena dia itu melembutkan as-sarid, menyobek-nyobek as-sarid. Itu makanan khas Arab. Kemudian dibagi-bagikan kepada hujjaj. Wa ismul hakiki Amru, nama aslinya Amru. Baik, insyaallah sampai di sini dulu. Kita akan sambung pekan depan. Masih banyak, baru sampai 31 halaman. Sedangkan ini ada 700 halaman. 700 halaman, tidak apa-apa ya. Kita mengenal Nabi kita yang tercinta, subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengannya. Ya, kalau nggak jadi tetangga minimal satu kampung, satu kampung. Kalau nggak minimal kita bisa menziarahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Wallahu waliyudzalika qadiru alaih. Nahtadi bika fardul majlis. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.